Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Kali ini saya ingin membahas bab azal. Kalau azal itu secara terminologinya ataupun secara lughawi, secara umumnya itu adalah menjauh. Tetapi yang dimaksudkan di sini itu ada azal menurut istilah. Apa itu azal? Azal itu adalah seorang suami mengeluarkan air nutfahnya tidak pada tempat istrinya, artinya tidak di dalam milik sang istrinya, tetapi sang suami mengeluarkan air maninya itu di luar milik sang istrinya. Menurut pandangan fikih itu hukumnya bagaimana? Apakah diperbolehkankah? Apakah diharamkankah? Apakah dimakruhkankah? Gitu ya, karena apa? Khawatir ini diharamkan misalkan. Nah, maka kali ini saya insya Allah akan membahas azal tersebut. Sebetulnya di dalam pembahasan azal itu adalah ikhtilafiyah. Artinya ikhtilafiyah itu adalah perbedaan pendapat ulama. Hukum yang pertama, azal itu menghukumnya adalah jawaz. Artinya jawaz adalah diperbolehkan. Bahkan diperbolehkannya itu secara mutlak. Artinya diperbolehkan secara mutlak adalah bagi seorang suami melakukan azal tersebut, apakah sang istrinya ridho ataupun tidak ridho, ya. Dan apakah sebelumnya sang istri ini tidak mengetahuinya sama sekali, tahu-tahu sang suami melakukan hal itu di luar, ataupun sebelumnya sang suami, maksud saya sang istri mengetahuinya, itu diperbolehkan secara mutlak. Apa yang menjadikan landasan ataupun dalil hukumnya diperbolehkan azal ini? Itu dikarenakan ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini disampaikan dari Jabir bin Abdullah. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami dulu itu pernah melakukan azal pada saat baginda Nabi Muhammad SAW dan turunlah ayat Al-Quran. Kemudian ada hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengatakan kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadallagha dzalika Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Jadi dalam hadis ini dikatakan kami dahulu tuh pernah melakukan azal. Dan ketika kami melakukan azal, berita ini sampai terdengar kepada telinganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tidak melarang kepada kami yang telah melakukan azal tersebut. Dan ini ada yang menjadikan landasan ataupun referensinya kenapa menghukumi jawaz boleh secara mutlak gitu. Karena memang pada alasannya kenapa jawaz secara mutlak, karena hak seorang istri itu adalah disenangkan kan oleh sang suaminya. Biasanya sang istri senang ketika melakukan berhubungan biologis dengan istrinya itu adalah ketika sang istri sudah mencapai inzal. Artinya inzal adalah mengeluarkan air nutfah milik sang istrinya. Kalau sang istri sudah mengeluarkan air nutfahnya, ya tentu sang istri sudah mendapatkan kesenangan tersebut. Itulah menjadikan alasan kenapa hukumnya jawaz, diperbolehkan. Yang penting pokoknya sang suami udah menyenangkan dulu deh istrinya. Maksudnya adalah seperti itu. Begitu ya. Itu adalah yang menjadikan alasan. Tetapi meskipun sunnahnya, ini sunnahnya, jika sang suami mau melakukan azal tersebut, sunnahnya bagi sang suami itu harus meminta izin dulu kepada istrinya. Itu sunnahnya seperti itu ya. Nah, itu adalah untuk hukum yang pertama. Untuk hukum yang kedua itu adalah diperbolehkan, tetapi boleh di sini itu ada syaratnya, dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu dikarenakan ada hajat. Artinya hajat itu ada kebutuhan, gitu ya. Ada kebutuhan. Namun jika tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka itu hukumnya bisa berubah menjadi makruh. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, yang kedua itu adalah sebagian ulama berpendapat jawaz disyartin, boleh tetapi ada syaratnya dikarenakan ada suatu kebutuhan. Seperti itu ya. Ini yang disampaikan oleh al-ulama Umar, al-ulama Ali, al-ulama Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Imam Malik. Yang mana ulama-ulama ini
sebagian yang masih bermadhab Syafi'iyah dan sebagian bermadhab Hanafiyah. Dan untuk yang tadi yang pertama pun itu yang bermadhab sama, yang bermadhab Asy-Syafi'iyah ya. Saya ini hukum ini yang saya sampaikan ini yang bermadhab Asy-Syafi'iyah ya. Itu karena kebanyakan mayoritas di Indonesia kan bermadhab Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Dan dalam hal ini bisa misalkan dilihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya. Penjelasan yang saya sampaikan ini pada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Mohon maaf referensinya tidak saya sampaikan seperti itu, karena ini terlalu panjang sekali pembahasan kalau saya bacakan dengan Arabiyah. Dan untuk hukum yang ketiga itu hukumnya adalah dimakruhkan ya, hukumnya dimakruhkan, tetapi hukum makruh itu jika tidak ada uzur. Sekali lagi, yang ketiga ini hukumnya adalah makruh jika tidak ada uzur. Kalau ada uzur maka ini hukumnya tidak menjadi makruh. Artinya kalau ada uzur maka hukumnya menjadi ubah, menjadi boleh seperti itu. Kalau tidak ada uzur maka hukumnya menjadi makruh seperti itu. Ya, kenapa ini sebagian ulama menghukuminya makruh? Alasannya apa? Ini sebagian ulama menghukumi makruh. Sebagian ulama menghukumi makruh itu dikarenakan kalau bagi pasangan suami istri melakukan azal tersebut, itu alasannya akan mengurangi rasa kenikmatan bagi seorang suami dan istri ketika melakukan hubungan biologis tersebut, gitu ya. Oke teh, memang tadi istri saya itu udah keluar, tetapi coba ya, ini bisa berterus terang aja dan bisa dirasakan bagi pasangan suami istri. Sang suami jika mengeluarkan di tempatnya, namanya juga kan punya tempat, berarti di tempatnya itu rasanya akan lebih nikmat daripada dikeluarkan selain dari tempatnya. Begitu juga sebaliknya bagi sang istri, meskipun sudah istrinya itu udah senang duluan, artinya dikarenakan udah inzal, udah keluar, ketika sang suami mengeluarkan di tempat milik sang istrinya, maka biasanya sang istrinya akan mendapatkan kenikmatan kembali. Nah, oleh karena itu ulama menghukumi makruh karena kasihan nanti suami dan istrinya mengurangi akan rasa kenikmatan tersebut. Itu adalah alasannya kenapa dimakruhkan. Dan alasan yang kedua kenapa dimakruhkan, karena kalau kita melakukan azal berarti otomatis kita nggak bisa punya anak dong, gitu kan? Karena kan dikeluarkannya di luar. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya lebih baik memperbanyak keturunan. Tanakahu, tanasalu, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Seperti itu. Itu adalah alasan kenapa ulama berpendapat hukumnya adalah makruh.